Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Buya, baru-baru ini di medsos kembali viral tewasnya santri karena penganiayaan seniornya. Banyak kasus kekerasan, bullying, dan pelecehan seksual di pesantren membuat kami orang tua semakin was-was untuk memasukkan anak ke pesantren. Kami tahu pergaulan bebas di luar sangat liar dan kasus-kasus serupa juga bisa terjadi di sekolah umum seperti yang pernah Buya jelaskan. Namun demikian, ketika anak sekolah di luar, setidaknya orang tua bisa mendeteksi secara cepat dan melindungi secara langsung. Tapi, jika di pesantren, akses perlindungan orang tua secara langsung akan terbatas dan sepenuhnya akan berada di tangan pengurus pesantren. Banyak kasus serupa yang terjadi, namun seolah pengurus menutupi kasus tersebut. Kami paham bahwa mungkin pengurus tidak bermaksud membela pelaku oknum, namun lebih pada menyelamatkan nama lembaga pesantren sendiri. Tapi hal tersebut malah jadi bumerang, di mana semakin terkikisnya kepercayaan kepada pengurus dalam menjaga santri di pesantren. Dikhawatirkan atau bahkan hal itulah yang akhirnya membuat orang tua dan masyarakat merasa was-was dan khawatir untuk memasukkan anak-anak ke pesantren. Kami termasuk orang tua yang pro anak-anak masuk pesantren, dan karena itu juga kami sangat berharap adanya perbaikan sistem atau evaluasi dari semua elemen yang ada di pesantren untuk kembali bisa menguatkan kepercayaan masyarakat atau orang tua bahwa pesantren adalah tempat aman untuk anak-anak bisa belajar dan berlindung diri dari pergaulan bebas di dunia luar. Mohon nasihat untuk kami orang tua santri dan arahannya untuk semua pengurus pondok pesantren dimanapun untuk sama-sama melakukan evaluasi dan mengembalikan citra pesantren yang santun dan aman untuk semua orang. Terima kasih Buya jawabannya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua kelompok mungkin. Kalau kita baca dari pertanyaan tersebut yang perlu dicermati. Pertama, kelompok orang tua. Yang kedua, kelompok penyelenggara lembaga pendidikan. Sebagai orang tua, kami sampaikan kepada semua, hendaknya menjadi seperti orang yang bertanya, memikirkan keselamatan anak dalam segalanya. Dan itu harus terus ditumbuh suburkan kerinduan menyelamatkan anak. Selamat lahir dan batin. Bahkan harus sampai kesadaran yang dalam, selamat dunia dan akhirat. Itu rumus. Itu sesuatu yang harus ada di dalam diri seorang tua. Baru nanti perangkat-perangkatnya untuk menyelamatkan ini kita sempurnakan sambil berjalan. Tapi orang tua yang cuek, tidak pernah peduli, ini berbahaya bagi sang anak. Sehingga mungkin seorang tua tidak sadar meletakkan anaknya dalam bahaya. Satu, kita bahas orang tua. Maka dari itu, wahai para orang tua, di dalam kita meletakkan anak kita di sebuah tempat, pertama, Anda dengan kejujuran Anda dalam menilai. Yang kedua adalah pertama kejujuran dalam menilai, bukan karena Anda tidak senang dengan sebuah tempat, lalu sebab kalau sudah tidak cocok, tidak senang, penilaiannya akan negatif terus. Apapun, kami tidak membahas tentang pesantren. Sehingga yang pertama dan utama seorang tua itu harus memilih. Kalau kita belajar satu kitab klasik, kitab tradisional, namanya kitab Ta'lim Muta'alim. Jadi menempatkan anak kita milih guru itu penting. Tempat tersebut seperti apa? Tempat tersebut seperti apa? Aman atau tidak? Rambu-rambunya kayak apa di dalamnya? Peraturan ditegakkan atau tidak? Anak kita lebih mahal daripada barang dagangan, hai hamba Allah. Ada orang mau dagang saja itu akan survei. Toko yang akan disewa itu aman atau tidak? Kalau ternyata baru naruh barang dagangan besok dicuri sama orang, nggak akan mau. Ternyata untuk membuat toko saja survei berkali-kali. Tapi kenapa kita tuh nyekolahkan anak hanya browsing di internet? Tidak pernah mencoba tanya kepada orang-orang soleh, orang-orang bijak, orang-orang ngerti, kira-kira kuliah di mana, mondok di mana anak saya? Ini biasanya godaan orang-orang kaya yang sudah gengsi tanya kepada ustadz, hanya browsing internet.
Lalu dia terkagum-kagum dengan sekolah yang tampak digambar dengan bangunan megah, tampak program di dalamnya. Maka memilih itu penting. Anda harus memilih. Tentunya pertama adalah yang kita pilih adalah keselamatan anak kita adalah di akhirat. Pendidikannya kayak apa, akhlaknya, dan seterusnya. Kemudian apakah ada rambu-rambu di situ, larangan-larangan yang bakal menyelamatkan anak kita. Kalau ternyata di situ dibebaskan, bagaimana di tempat yang bebas Anda berharap anak Anda akan selamat? Anda salah meletakkan. Anda bisa, apa sih menjadikan kerusakan hari ini? Anda harus waspada di tempat tersebut. Jadi orang tua itu milih tempat anak. Memilih itu kan tidak gampang. Memilih itu tidak gampang. Jadi harus tahu rekomendasi, gurunya, pendidikannya, lingkungannya, dan seterusnya. Inilah yang pertama harus difahami oleh orang tua. Kalaupun seandainya anak kuliah di luar pun, mohon maaf, kosnya di mana? Sebab anaknya lebih murah dari barang dagangannya. Itu sebelum buka toko sudah survei 4 kali, tapi kos-kosan anaknya sampai sekarang nggak tahu itu sang bapak. Aman atau tidak? Ini kan suatu, mohon maaf, ini kepada para orang tua kami dengan kalimat kasar, harapannya Anda sadar. Ini kan kedunguan orang tua. Anaknya ngekos, tidak pernah memperhatikan kos-kosannya, aman atau tidak. Dan kami tidak mengatakan orang pengen selamat harus di pesantren atau tidak. Sebab di luar juga ada orang benar dan baik. Kita tidak mengatakan bahwasanya pesantren saja yang bisa mendidik, oh tidak. Hanya ini harus adil, harusnya jujur dengan anak itu. Kita tidak kurang cinta kepada anak. Kalau bertanya pada anak kita pun bukan bertanya tentang kebaikan, tentang menuju kebaikan, tentang perkembangan kebaikan. Paling tanya sudah lulus atau belum, kapan selesai, dan sebagainya. Jadi pada orang tua hendaknya punya kepekaan seperti yang bertanya, anakku harus selamat. Baik, ini dari sisi orang tua di saat memilih sekolah dan sebagainya. Setelah Anda pilih, Anda yakin tentang akidahnya, tentang idenya, maka itu milik Anda sekolah itu. Anak Anda di dalamnya. Maka hidup kita kan bukan hidup, kalau urusan dunia pendidikan bukan jual beli. Kita bukan dagangan. Aku bayar, beri kepada kita. Anda harus punya andil di dalam berjuang. Membantu menyempurnakan lembaga tersebut dengan apapun yang Anda mampu. Ini harus, jadi Anda harus merasa memiliki. Merasa memiliki. Kalau ada kekurangannya, yuk kita sempurnakan dan sebagainya. Itu, kalau itu kampus, itu pesantren, sama kasusnya. Jangan sampai kita menjadi orang egois. Pengen dipinterkan anaknya, tapi tidak pernah peduli dengan siapa yang meminterkannya. Jadi kita perlu menumbuhkan kesadaran makna ini. Baik, kita selesai urusan orang tua. Kemudian urusan lembaga pendidikan. Kami tidak bicara tentang pesantren, cuma tadi ditanya pesantren. Loh, pesantren sendiri adalah satu lembaga perkumpulan yang mereka berusaha untuk mendidik. Tentunya mereka tidak bisa memberikan jaminan keselamatan. Karena jaminan itu kan pasti enggak pasti aman kan begitu. Mereka berusaha, makanya berbeda-beda. Ada yang sangat protek demi keamanan dan sebagainya, keamanan anak. Cuman ini kan manusia banyak, apalagi semakin banyak santri, bisa saja 1000 santri, 999 baik semuanya, subhanallah. Kebobolan masuk 1. Ya namanya orang banyak, padahal sudah diseleksi masuknya dengan seleksi. Namanya hidup di dunia bisa saja masuk. Kemudian ada satu yang membuat sesuatu yang tidak baik. Membuat kesalahan dan sebagainya. Kita harus mandang adil dong. Perhatikan katanya SMA favorit dan sebagainya. Cara pandang itu harus adil semuanya. Nah kemudian di saat mungkin, kami tidak mencontohkan pesantren. Karena kami pesantren nanti. Mungkin kemudian pihak sekolah itu di saat mereka terlambat menyelesaikan bukan berarti tidak menyelesaikan. Mungkin banyak hal yang akan dipikir, mungkin ada diskusi panjang, interogasi, segala macam melibatkan. Cuman kadang orang tua terburu-buru, dasar SMA katanya favorit, ternyata nangani anak saya nggak beres-beres. Ini ternyata kasusnya bukan itu saja. Mungkin permasalahan sudah merambah, jadi perlu dipelan-pelan sampai terselesaikan. Maka jangan juga gampang menilai lembaga tersebut tidak peduli dengan urusan semacam ini. Kemudian saya pengen masuk, nggak bisa. Bukan tidak bisa. Sebab kalau semua masuk akan berantakan.
Karena Anda belum terbukti apakah Anda jago dalam menyelesaikan masalah atau tidak. Jangan malah bikin ruwet, kan begitu. Anda juga jangan sombong, saya harus menyelesaikan, itu kan anak saya. Ntar dulu. Di sisi lain, ini seperti itu. Jadi sekolah pun juga, kita tidak bisa mukul rata kalau ada kejahatan satu bukan berarti. Ada bullying, ada pembulian di situ, bukan berarti sekolahnya mengizinkan pembulian. Kita tidak boleh seperti itu, kita harus adil dalam menilai. Kalau tidak, nanti akan upaya ragu kepada sekolah, pertama ragu kepada pesantren, ragu kepada pendidikan di luar. Akhirnya apa? Ada orang berusaha homeschool. Akhirnya itu budaya itu. Sementara homeschool memang tidak diganggu oleh orang di luar, tapi apa? Dia bisa mengakses internet bermacam-macam kerusakan, macam-macam, semuanya ada negatifnya. Jadi ayo kita memandang adil. Kalau ada sekolah berantem, berarti bukan berarti sekolahnya mengizinkan berantem, adil. Anda sudah memilih sekolah tersebut, kami tidak bicara pondok dulu deh, nanti kalau pondok nanti seolah khusus banget. Jadi seperti itu, Anda jangan gampang menilai sebuah kampus, misalnya ada kampus yang paling keren di Indonesia, ternyata ada kejahatan di dalamnya. Bukan berarti langsung kita anggap bahwasanya wah kampus ini nggak benar. Anda ini tidak adil dalam menilai. Baik. Kemudian di saat ingin menyelesaikan masalah, ini kan pernah terjadi pada zaman, contoh pada zaman Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, di saat ingin menyelesaikan permasalahan pembunuh Sayyidina Utsman, kisah panjang karena permasalahannya adalah pelik. Jadi kadang sudah pengen diselesaikan tapi belum selesai, ada sebagian orang terburu-buru menilai, oh sekolah itu nggak benar, pondok itu nggak benar. Menilai itu adalah gampang, tapi menjalankan nggak gampang. Jadi pendidik itu, lembaga pendidikan itu luar biasa. Problemnya bermacam-macam. Karena problemnya rata-rata dibawa dari rumah. Rata-rata. Jangan katakan, oh anak saya rusak di pondok, enggak. Anak saya rusak di sekolah, enggak. Enggak ada sekolah ngajari kerusakan, enggak ada. Sekolah apapun. Biasanya rusaknya di luar itu. Bukan di saat sekolah. Bertemu di rumahnya bebas. Dengan orang tuanya tentang media segala macam. Itu rata-rata seperti itu. Ya kadang-kadang seorang tua itu pengennya anak paling benar. Sementara di rumah juga tidak dibantu untuk menjadi baik. Jadi maksud kami, pertama lembaga, jangan dipukul rata. Tidak semua lembaga, tidak semua sekolah, tidak sepondok adalah, kalau ada satu pondok misalnya, jangankan kok satu pondok. Jika dalam sebuah pondok ada kejahatannya satu, bukan berarti pondok mengajarkan kejahatan. Atau di antara jika ada sekolah, kemudian ada satu yang nggak benar, bukan berarti langsung kita anggap sekolahnya itu adalah hitam. Kita perlebar, jika ada satu sekolah, kemudian ini nggak benar, bukan berarti semua sekolah. Saya tidak percaya dengan sekolah. Karena kenyataannya sekolah lembaga pendidikan yang bisa dipercaya, ternyata merusak. Lah ini Anda nggak punya tempat mendidik nanti. Kita punya semangat untuk membangun bangsa bersama-sama. Termasuk pondok pesantren. Dan kami selalu ingatkan juga kepada pondok pesantren, harus ada, semakin hari harus semakin membuat penyempurnaan lah. Rambu-rambu, undang-undang dan seterusnya itu harus ditegakkan. Kalau di sini namanya manhajiyah, itu ditegakkan. Biarpun kadang, biarpun ada peraturannya, tidak semua bisa menegakkan. Dan nanti harus ada prioritas, tingkatan-tingkatan pelanggaran ya. Pelanggaran yang merugikan orang seperti mengambil hak orang. Bully itu harus jadikan satu pelanggaran terbesar. Di sebuah pondok adalah kalau namanya bully orang langsung dikeluarkan. Karena apa? Dia menjadikan orang tidak nyaman. Sah. Ngebully itu menyakiti orang kok. Di pondok itu dibikin harus nyaman. Nah, kalau sudah ada peraturan seperti itu, kalau ternyata ada pembulian di tempat tersebut, kemudian sedikit terlambat, bukan berarti tidak menangani wong peraturannya saja. Pembuli harus dikeluarkan misalnya. Cuman kadang orang tua ini terburu-buru, tidak menangani, tidak sebagainya. Padahal di dalam situ para asatidnya sudah nggak tidur siang malam tuh menyelesaikan permasalahan. Cuman ada sebagian orang tua yang memang terburu-buru dia. Berjuang enggak, terburu-buru menilai. Itu orang tua, apalagi nanti media kadang-kadang. Media ingin menjatuhkan sebuah sekolahan, menjatuhkan ponton, tidak tahu maksudnya apa, kan begitu. Semua tempat belajar, sebaik apapun, sangat mungkin adanya ketidakbaikan di dalamnya. Karena pelaksananya manusia yang bisa bersalah semuanya. Akan tapi samimbo, semua pelaksana pendidikan hendaknya selalu membuat upaya-upaya untuk maksimalkan dalam pendidikan. Itu harus.
Biarpun di sana nanti ada orang yang memang membuat satu, naudzubillah misalnya terungkap waktu itu bukan pondok, namanya pondok pesantren. Secara ilmu tidak, secara akhlak tidak, ternyata sampai kejadian naudzubillah perendahan kepada wanita-wanita waktu itu. Itu kan biarpun namanya pondok pesantren, Anda yang cerdas dong. Itu kan pakai label pondok pesantren. Anda harus cerdas, jangan bilang wah pondok begitu semuanya. Anda tidak adil. Anda tidak adil. Kalau memang itu saja yang salah, dia bukan kiai, bukan ustadz dia ini. Kalaupun seandainya ustadz mungkin dikepleset akhlak, itu salah, tidak bisa dibenarkan. Sampai kasus naudzubillah, sampai beberapa anak gadis di dalamnya sampai mohon maaf katanya hamil dan seterusnya, masya Allah. Biarpun pakainya, Anda biarpun pakai gelar pesantren atau gelar sekolah apa di agama lain misalnya, Anda tidak boleh langsung menilai agama tersebut. Anda harus jujur dong, adil dong. Itu kan orang per orang mencari keuntungan di balik nama pesantren yang hebat. Seperti itu. Jadi Anda tidak boleh misalnya ada seorang pakai kopiah putih, kemudian mencuri, atau orang pakai baju biksu, kemudian mencuri. Lalu Anda kata, wah biksu jelek semuanya, ustadz jelek semuanya. Anda nggak bisa menilai. Anda tidak jujur, Anda itu emosi. Anda itu memandang orang dengan pandangan picik. Anda suku Jawa mencuri, langsung Anda bilang, oh dasar suku Jawa. Orang Madura mencuri, dasar Madura. Orang Batak mencuri, dasar Batak. Anda rusak mental Anda. Mana ada lembaga pendidikan niat untuk merusak? Kalau kekurang di dalam pengaturannya, mungkin terlalu banyak siswanya sehingga tidak terpantau, ya itu kan terjadi Anda yang memilih. Misalnya di saat 200 siswa mudah dipantau, tapi di saat 2000, waduh, ternyata ada kejadian, ada santri keluar pondok ngelompat nyuri di warung sana. Bukan pondoknya, memang semakin banyak siswanya seperti itu. Jadi mohon semuanya adil. Adapun tentang pondok pesantren, kami himbau yang ngurusi pondok pesantren hendaknya terus membuat meningkatkan kualitas penjagaan terhadap putri atau santri-santrinya, keamanan akhlaknya dan seterusnya, ya. Semuanya pondok pesantren jangan hanya pandai mengumpulkan orang, tapi Anda tidak berpikir bagaimana menjaga mereka. Tapi memang ada pondok pesantren yang memang hanya mengajarkan saja di situ masing-masing. Lah memang modelnya begitu. Jika ada sesuatu ya jangan disalahkan. Pesantren-pesantren tidak mampu, mereka hanya memfasilitasi. Ada kalau dulu, kalau pesantren di luar kan, sekolah di luar kan hanya sekolah saja. Sekolah jam 1, jam 6, jam 7 pagi sampai jam 12 siang dulu. Sekarang tambah 4 sore. Selebihnya urusan di luar, kan begitu. Urusannya di luar. Apakah setelah di luar melakukan kejahatan lalu kita salahkan sekolahnya? Kan tidak juga. Nah ini, kalau ada upaya, mohon maaf misalnya ada upaya untuk menggembos atau menjadikan orang trauma dengan pesantren. Semuanya ada upaya-upaya untuk menjadikan orang trauma dengan apa saja. Bukan pesantren saja, mungkin nanti pendidikan, mungkin ini. Macam-macam. Cuman Anda harus menjadi orang cerdas. Pondok pesantren, sekolah secara umum diadakan untuk membangun akal mereka, jiwa mereka, mental mereka, akhlak mereka, termasuk keimanan, seperti itu. Semuanya. Tinggal hanya saja bermacam-macam. Ada yang ini peraturan tidak ditegakkan sehingga banyak yang nggak karu-karuan. Ada ini, ada yang ketat sekali, bermacam-macam. Maka Anda memilih. Cuma kalau Anda mengatakan bahwasanya lembaga pendidikan pesantren menjadi perusak, Anda berlebihan. Anda salah. Mana ada sekolah sayang, yang di situ diajarkan bab mencuri, bab ngebuli, bab ini, mana ada? Mana ada pondok yang diajarkan di situ bab ngebuli dan sebagainya? Anda harus adil dong. Makanya kami ingatkan kepada yang main-main di media itu, Anda harus adil. Yang menjadi khawatir kebencian. Karena Anda benci dengan orang Nasrani, lihat di saat ada orang Nasrani, kalau naudzubillah, kalau Anda benci dengan misalnya agama Kristen atau agama Buddha, lihat di saat ada orang Buddha melakukan kesalahan, langsung kesempatan bagi Anda yang Muslim mengatakan orang Buddha begini. Anda nggak adil dong. Karena agama Buddha tidak mengajarkan itu.
Agama Kristen juga nggak ada kayak itu. Ini emosi. Apakah setiap misalnya ada pencuri Nasrani langsung katakan dasar agama? Oh, nggak boleh dong. Makanya orang-orang yang di media itu harus jujur dong. Jangan langsung, oh di pesantren begini, langsung pesantren nggak bener. SMA ini, SMA nggak bener. Agama ini, agama. Hari ini kita gabal mukul rata. Sama. Ada orang-orang yang dalam beragama dia kurang tulus. Termasuk pemeluk agama Islam ada yang berlebihan, ternyata tidak mewakili Islam yang baik. Kerjanya mencaci agama orang lain, tidak dibenarkan. Karena Nabi Muhammad melarang kita mencaci agama lain. Agama di luar Islam pun juga ada yang kerjanya cemaki. Anda jangan terpengaruh dengan orang-orang seperti itu, yang menjadikan sebab persatuan kita terganggu. Ada orang yang nggak senang dengan sebuah kampus, Anda tidak boleh ikut-ikut. Hari ini ada orang yang memang dia adalah awal tidak tahu antipati dengan pesantren, dia bermasalah. Jangan sampai omongannya kita dengar dong. Kita ada pondok pesantren, tidak bersih dari kesalahan kok. Ada anak melanggar, dihukum ada, dikeluarkan SP3 ada kok. Ada. Apakah pondok ini suci, nggak ada yang salah? Nggak mungkin dong. Itulah, jadi kita ini harus adil dalam memandang. Selama ini adalah penyakit kebencian. Kalau ada orang Nasrani mengatakan dasar Nasrani, dasar Hindu, dasar Muslim, Anda ini siapa? Itulah. Kalau memang sudah komunitas binatang, lain cerita. Anda masih manusia, jangan biasa seperti itulah. Memukul rata atas sebuah kesalahan adalah kebodohan. Di sana masih ada orang Nasrani yang baik, ada orang Hindu yang baik, orang Muslim yang baik, ada pesantren yang baik, ada SMA yang baik. Anda jangan bikin orang menjadi antipati dengan satu agama, antipati dengan satu suku, antipati dengan lembaga pendidikan, berarti kebusukan di hati Anda. Kami sampaikan semuanya. Ada upaya meragukan orang dunia pesantren. Waktu kami menyampaikan bahasanya di luar, bisa saja orang pinter, hebat. Tapi kami menyampaikan godaan di luar memang juga besar. Di pesantren luas panjang-panjangnya anak lari, pagar sana, pagar sini. Di luar mohon maaf anak kita bisa keluar. Tapi bukan berarti di luar tidak bisa baik. Orang bisa baik di mana saja. Tapi menjadi salah kalau di pondok pesantren ada sebuah kesalahan dan sebagainya. Lalu kita jadikan, wah ini pondok pesantren nggak benar katanya mendidik dan sebagainya. Bahkan terjadi pelecehan seksual misalnya ini. Tanyakan apakah itu diizinkan di pondok? Tidak. Sama, apakah di saat ada polisi mencuri, polisi mengizinkan? Tidak. Apakah tentara? Tidak. Kita harus paham. Apakah sekolah itu di saat ada anak di sekolah terjadi? Hari ini di sekolah terjadi kejahatan lalu kita katakan sekolahnya mengizinkan kejahatan? Tidak. Khususnya adalah di saat ada label Islamnya. Kami sampaikan kepada kaum muslimin. Kalau ada orang di luar Islam sana memandang Islam dengan pandangan picik, Anda tidak boleh membalas. Karena Islam tidak mengajarkan seperti itu. Kita tidak boleh merendahkan, tidak boleh mencaci keyakinan lain. Hal yang tidak boleh. Dan kita juga menemukan kok kita bergaul dengan orang-orang beragama berbeda-beda, mereka baik-baik juga kok. Tidak biasa caci maki. Yang biasa caci maki, memprovokasi dan sebagainya memang dasarnya tidak baik. Di agama apapun dia menjadi orang tidak baik. Jadi orang Muslim juga tidak baik, jadi orang Nasrani tidak baik, jadi suku Jawa tidak baik, jadi suku Sunda tidak baik, jadi suku Batak tidak baik. Memang mental tidak baik dia. Jadi pembantu bohong sama bosnya, jadi pejabat juga korupsi. Itu sama, itu pementalnya dia. Jadi jangan biasa kita lalu dengan adanya misalnya pembulian di pondok pesantren lalu kita takut itu orang masuk. Ya tinggal dipilih saja pondoknya yang mana, kemudian dibantu dan sebagainya. Kalau bahasa nutupi, oh tidak. Bahkan ada permasalahan di pondok yang keluarga rela diizinkan keluar, rela di SP3 ibaratnya, dikeluarkan, tapi tolong jangan disebutkan kesalahan anak saya. Agar mentalnya terbangun, karena dia masalah kesalahan, masalah pelanggaran syariah, misalnya pelecehan seksual. Dihukum dia, dikeluarkan dari pondok pesantren. Tapi ada orang mandang kayak nggak dihukum dan sebagainya, salah. Jadi sepertinya ini kalau ada pertanyaan semacam ini adalah kalau ada
Orang yang gampang menilai orang dengan memukul rata adalah salah di dirinya, mentalnya. Maka kami himbau kepada siapapun, yuk kita melihat apapun, sekolah manapun. Kalau ada ketidakbaikannya, ayo kita benahi bersama. Bukan urusan pondok. Ada SMP di samping kita, ternyata anaknya kok nakal-nakal. Banget SMP kerjaannya berantem terus dan sebagainya. Tidak perlu Anda mencaci dasar SMP, tidak. Kalau memang Anda punya kemampuan, ada masuk di dalamnya. Ayo kita beri pendidikan bersama. Itu baru orang hebat. Tapi kalau jangan sekolah, kalau sekolah berantem tok, loh Anda ini, Anda bisa ngajar atau gimana? Jangan bilang jangan sekolah. Ya, ayo kita benahi sekolahnya. Baik, ini saja yang perlu kami sampaikan. Ayo kita menjadi orang yang adil dalam memandang. Alhamdulillah di Al-Bahjah ada pondok pesantren. Dan kami tidak mengatakan ini yang terbaik. Oh tidak. Kami menemukan di tempat lain pondok-pondok yang subhanallah lebih serius di dalam menegakkan akhlak. Cuman kita juga menemukan di sana ada pondok yang teledor urusan akhlak. Nah ini bermacam-macam kenapa menjadi seperti itu. Yang jelas kalau pondok benar didirikan atas dasar niat baik, tidak ada pondok, tidak ada sekolah yang mengajarkan kejahatan, ngajarkan bully, ngajarkan pelecehan seksual, tidak ada. Kalau ada pelanggaran, itu adalah masalah kekurang ketatannya, kurang disiplinnya dari pelaksananya. Tapi tidak pernah, insya Allah dari sekolah dimanapun, dari Sabang sampai Merauke, baik pondok atau sekolah yang mengajarkan kejahatan. Kecuali fakultas pencuri dan perampok dan pembunuh, itu saja. Pondok pesantren, perampok, pencuri, dan pembuli, itu saja yang mengajarkan. Itu saja, selain itu tidak ada. Mohon, ayo adil wahai hamba Allah. Anda yang biasa di media, biasakan dengan adil. Biasakan dengan adil. Rasis. Anda jangan benci suku lain. Membenci agama lain. Lembaga lain. Anda hilangkan itu semuanya. Tapi kita satu bangsa, satu air. Yuk kita saling tolong menolong. Kalau ada kekurangan di sekolah itu, yuk kita bantu. Anda punya uang, kaya raya, jangan banyak ngomong. Bantu agar benar gimana sekolah itu. Saya tidak bicara pondok saja. Kemudian lain lagi, cuman kadang subhanallah kalau sudah benci, ada misalnya pelanggaran pembulian di pondok atau pelecehan seksual di pondok, ini sebuah kesalahan. Cuman karena dari awal benci ke pondok, maka yang diangkat ini seolah-olah di tempat lain tidak ada. Atau sebaliknya, di sebuah sekolah ada pembulian atau pelecehan seksual. Kita hanya mengekspos ini saja. Ini ada kebencian. Jadi seolah-olah akhirnya begini. Yang ada di sini tok kejahatan seksual. Di tempat lain tidak ada. Atau pondok saja di luar tidak ada. Sementara di mana-mana bisa saja itu terjadi. Kapan? Di saat pendidikan di sekolah tidak ditingkatkan pengawalan, pengontrolannya. Kemudian kedua, tidak ada kerjasama dengan orang tua. Ada orang tua hanya nitipkan anaknya di sekolah saja, pulang tidak pernah perhatikannya. Jadi harapan kami tetap bahwasanya adalah jangan biasa Anda berprasangka, menghukumi sebuah kelompok itu karena satu orang dan sebagainya. Ayo adil. Adil itu penting banget. Media, yang biasa di media, YouTuber, TikToker, dan yang lain semuanya, Anda jangan biasa menyebarkan sesuatu menjadikan sebab orang benci kepada suku, benci kepada agama, ras, ya, mau kebencian. Hindari itu semuanya. Ayo jadi juru damai. Juru damai. Kami menemukan SMA yang baik akhlaknya. Kami menemukan kampus yang baik akhlaknya. Kami menemukan pondok yang akhlaknya baik. Tapi kita juga menemukan ada pondok yang teledor pendidikan akhlaknya. Ada sekolah yang kerjaannya juga berantem, tiba-tiba anaknya hubungan sudah ada, seperti itu. Itu bukan berarti sekolahnya mengizinkan. Lagi-lagi karena kurang ditegakkan rambu-rambu di situ, mungkin kurang pelaksananya dan seterusnya. Ayo, semuanya adil dan adil. Insya Allah dengan itu kita akan menjadi orang yang paling tidak baik, selamat di diri kita sebelum orang lain. Semoga Allah menjaga semuanya. Lembaga pendidikan yang ada di negeri ini semakin baik. Tidak hanya pondok pesantren saja, SMP, SMA pun semua guru-gurunya punya kesadaran yang hebat di dalam membina akhlak dan keimanan. Allahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini,
Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.